Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali pada Pagi Menyapa saat ini. Dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk bersama-sama kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini sebagai hambanya saya gelisah. Gelisah kenapa? Karena saya membaca di media sosial. Saya membaca, saya juga nonton, ternyata ada nama-nama yang ada di Alkitab, nama-nama Kristen, tapi tingkah dan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan orang yang Kristen. Nama-nama yang luar biasa. Ada nama-nama yang kita kenal di sana. Bahkan yang viral belum lama, ada namanya itu ya Kristen. Tapi mungkin karena emosi, nah dia masih pakai pakaian dinas. Ada ibu-ibu yang bonceng ke anaknya gitu ya. Lalu karena ini menghalangi jalannya atau pokoknya andak nyenengke gitu. Lalu itu dipepet dan ditendang. Viral kan? Maaf, saya tidak tega menyebut namanya. Tapi jelas kalau dari namanya, dia orang yang menjadi milik Tuhan. Harusnya. Yang harusnya berjalan dalam terang Tuhan. Yang harusnya melakukan hal yang baik. Bukan marah sedikit lalu ibu-ibu yang boncengin anaknya ditendang. Padahal dia pakai pakaian dinas dengan sepatu gede. Ibu-ibu ya kalah. Gitu. Nah, itu sekedar contoh. Oleh sebab itu, dalam episode kali ini, saya mau mengajak kita untuk mengangkat satu tema. Berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan artinya hidup dijalani di dalam terang Tuhan. Hidup dijalani karena kita memang hidup itu dinamis. Ya, saat ini begini, menghadapi kesulitan begini, kadangkala kita sedang pusing karena kurang enak badan. Kadang-kadang kita memikirkan anak kita, jadi ada beban, dan seterusnya. Itu hidup yang dijalani. Dan hidup ini dijalani apapun yang kita harus jalani. Di dalam itu ada area yang harus kita tempati. Ya, di dalam. Terang Tuhan berarti ada Tuhan, sumber terang yang menolong, yang menguatkan kita. Jadi, hidup berjalan dalam terang Tuhan berarti kita siap menjalani kehidupan real kita di dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya mau ajak untuk membaca dan membuka dari firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 1. Ayat 9 sampai dengan 11. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Yang demikian firman-Nya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia diciptakan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara, berjalan dalam terang Tuhan bisa dilakukan kalau kita mengenal sumber terang. Sumber terang adalah dikatakan di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus, Gusti Yesus, Tuhan Yesus, Sang Mesias. Itu kalau mau hidup di dalam terang, ya harus mencari sumber terang. Kan gitu. Kalau kita punya motor atau mobil, bahan bakarnya habis, ya harus ke pom, ya beli apa, Pertalite atau barangkali Pertamax atau yang lain.
Tidak bisa kalau kita tidak mendekat. Maka mau berjalan dalam terang Tuhan, kita harus mendekat kepada sumber terang, yaitu Tuhan. Ayat 9. Dan terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang dalam dunia. Itu poin pertama yang penting. Mau hidup di dalam terang, tahu, dekat, merujuk pada sumber terang. Yang kedua, saudara, menarik sekali pada bagian kedua. Terang yang datang itu tidak dikenal oleh dunia. Saya baca. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Yesus itu sang terang, Mesias. Tapi dikatakan di sini dunia tidak mengenalnya. Maka banyak orang, mayoritas orang tidak mengenal Yesus, tidak beriman kepadanya, dan tidak bisa hidup di dalam terang. Karena ukuran hidup di dalam Yesus itu ukurannya cinta kasih. Kalau yang lain saya tidak mau komen. Saudara tahu, yang lain tidak di dalam cinta kasih. Berbuat baik oke, tapi secara umum. Bahkan saya pernah mendengar ada teman yang mengatakan, oh kami ini seperti lebah. Kami makan sari-sari dari tumbuhan bunga. Kami menghasilkan madu. Bagus. Lalu kami tidak akan mengganggu kecuali kami diganggu. Kalau kami diganggu, oh awas. Itu teman saya bilang, oh iya, saya paham. Saudara, kekristenan tidak begitu. Berjalan di dalam terang Tuhan adalah berjalan di dalam cinta kasih. Bukan berjalan dalam dendam. Bukan berjalan dalam kemarahan. Bukan berjalan dalam aku diganggu. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi misalnya. Enggak. Itu bukan ajaran Kristen. Di Kristen, terang yaitu Yesus datang. Tapi tidak dikenal. Maka banyak orang tidak mengenal bagaimana hidup di dalam terang. Ya patokannya secara umum. Yang penting tidak merugikan orang lain katanya. Ya, karena tidak merugikan orang lain, ya dia tidak menolong orang lain. Karena orang lain toh punya tanggung jawab sendiri. Kalau dia pas mau nolong. Kalau enggak tergantung aku dong. Hanya terserah dia. Gitu. Ya. Jadi itu bukan berjalan di dalam terang Tuhan. Ulangi. Berjalan dalam terang Tuhan, satu, harus mengenal sumber terang. Kedua, Yesus terang, ajarannya dipraktekkan. Bagian terakhir yang tidak kalah penting, saya baca dari Yohanes 1 ayat 11 ya, saya ulangi demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berjalan dalam terang Tuhan, tahu sumber terang. Mengenal sumber terang. Tapi poin ketiga yang penting adalah menerima. Saudara pengen berjalan dalam terang Tuhan. Baguslah. Cita-cita mulia itu. Tapi kemudian ya saya tahu ini sumber terang adalah Tuhan. Ajarannya begini. Baik juga. Harus begitu memang. Tapi jangan lupa tidak cukup itu. Yang ketiga menerima. Belajar tentang firman ini. Tapi tidak menerima, tidak melakukan, sia-sia. Maka bagian terakhir, selain mengenal sumber terang, selain tahu Yesus itu sang terang, maka dikatakan di sini, menerimanya. Menerima Yesus sang terang. Saudara, saya banyak melihat ada orang-orang yang sederhana, tapi hidup di dalam Tuhan yang luar biasa, karena dia tahu tentang Yesus sang terang, dia mengenal sumber terang, dan dia menerima terang itu. Dan dia diberkati. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita berjalan di jalan terang, mari kita mengenali Yesus sang terang, dan yang paling penting mari kita menerima terang di dalam hati kita, supaya kita tidak lalu kehilangan kebenaran. Saudaraku, kita menghadapi kehidupan dengan rupa-rupa masalah. Dan kita juga tahu masing-masing orang punya pergumulan dan masalah.
Kita juga ngerti dari anak-anak sampai orang dewasa, semua punya masalahnya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita berjalan di dalam terang Tuhan di tengah masalah-masalah itu? Jawabnya begini, berjalan di dalam terang Tuhan adalah sebuah niat. Kalau niat, dalam kondisi apapun kita akan lakukan. 2, mengenal Yesus sebagai terang itu adalah poin penting sebagai hakikat. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa membaca dan mengimaninya. Saya belajar untuk percaya dan mengimani, maka saya diberkati untuk mengenal Dia. Dan tadi yang terakhir, menerima. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tapi dia mengenal juga, tapi tidak menerima. Apa yang terjadi? Terjadi adalah dia tidak mendapatkan berkat Tuhan. Kesulitan demi kesulitan datang, persoalan demi persoalan menghantui, kegagalan demi kegagalan menyeretnya, sampai dia kehilangan harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Punya Tuhan, sumber terang, punya hati yang terbuka, lalu kita siap melakukan perintahnya, dan punya sikap menerima terang. Anak-anak muda yang sekarang lagi studi, lakukanlah studimu di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak atau cucu, supaya mereka bisa studi dengan mati-matian, mengumpulkan dana untuk kecukupannya, lakukan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang sudah senior, Mbah Kakung, Mbah Putri, silakan tetaplah meyakini Yesus sang sumber terang, supaya kita tidak menjadi salah. Sebab begitu salah, menyesal seumur hidup. Baik, saudara, ini perenungan kita berjalan dalam terang Tuhan, dan saya yakin ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari satukan hati di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu untuk hidup di dalam terang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Roh Kudus yang menyertai hidup kami, izinkan kami bersyukur untuk perenungan saat ini. Kami menemukan bahwa terang itu ada di dalam dunia. Terang itu adalah Yesus, dan kami harus mencari, menerima, mengenal sumber terang yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua yang mengikuti program renungan melalui Pagi Menyapa ini, dan berkati dengan segala pergumulannya. Tuhan tolong supaya di tengah situasi kesulitan, persoalan yang rumit pun tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.